Halo Bunda, janin sehat merupakan keinginan setiap ibu hamil, tapi kesehatan janin tidak akan tercapai hanya dengan bermalas-malasan. Kita akan membahas lengkap cara dan upaya yang bisa dilakukan lewat perubahan diet, olahraga, serta gaya hidup selama mengandung. Lalu, adakah langkah untuk mendorong janin agar tetap aktif? Simak sampai selesai video ini. Nutrisi penting untuk perkembangan janin. Protein sebagai bahan pembentuk sel amat vital selama kehamilan. Alasannya, protein mendukung pertumbuhan bayi yang pesat, terutama di trimester kedua dan ketiga. Bunda bisa mendapatkan protein dari sumber seperti daging tanpa lemak, unggas, ikan, telur, tahu, kacang-kacangan, dan produk susu. Vitamin dan mineral juga berperan besar, misalnya asam folat yang membantu mencegah kelainan tabung saraf pada bayi. Dan penting sejak pra-kehamilan dan awal masa kehamilan. Zat besi juga sangat esensial untuk produksi hemoglobin, protein dalam sel darah merah yang membawa oksigen ke sel lain. Kebutuhan zat besi Anda akan naik selama kehamilan seiring peningkatan volume darah dan perkembangan sistem darah pada bayi. Kalsium dan vitamin D bekerja bersama dalam pembentukan tulang dan gigi bayi. DHA adalah sebuah jenis asam lemak omega 3 mendukung perkembangan otak dan mata bayi. Sementara yodium penting untuk perkembangan otak dan sistem saraf bayi. Makanan yang dapat meningkatkan level hemoglobin. Untuk menaikkan kadar hemoglobin atau HB, masukkan makanan kaya zat besi dalam menu. Sumber makanan seperti daging merah, unggas, ikan, kacang-kacangan, dan sayuran hijau seperti bayam dan kangkung sangatlah baik. Konsumsi makanan kaya zat besi bersamaan dengan makanan tinggi vitamin C, seperti jeruk, stroberi, dan paprika. Ini dapat membantu penyerapan zat besi dan meningkatkan kadar hemoglobin Bunda. Nutrisi penting untuk perkembangan janin. Ada beberapa makanan yang dapat membahayakan dan harus dijauhi. Beberapa sayuran seperti kecambah mentah dan salad yang belum dicuci bisa mengandung bakteri berbahaya seperti Salmonella, E. coli, dan Listeria. Bakteri ini bisa menyebabkan penyakit bawaan makanan yang berpotensi parah saat hamil. Ikan dengan kadar merkuri tinggi, seafood yang setengah matang atau mentah, telur mentah, dan produk susu yang tidak dipasteurisasi juga perlu dihindari karena risiko penyakit bawaan makanan. Kafein dan alkohol juga sebaiknya dihindari karena dapat meningkatkan risiko keguguran dan mempengaruhi perkembangan bayi. Pola makan seimbang ditambah dengan asupan vitamin prenatal bisa memenuhi kebanyakan kebutuhan nutrisi saat kehamilan. Sangat penting untuk berdiskusi dengan tenaga kesehatan atau ahli gizi tentang pola makan ini, untuk memastikan Bunda mendapatkan semua nutrisi yang dibutuhkan dan aman untuk Bunda dan bayinya. Penting diingat, makan untuk dua bukan berarti menggandakan porsi makanan ya, melainkan meningkatkan kualitas asupan. Tujuannya adalah menyediakan makanan beragam dan penuh nutrisi yang mendukung kesehatan Bunda dan bayi. Kesehatan yang baik dimulai bahkan sebelum bayi lahir. Pola makan selama kehamilan membantu menumbuhkan benih-benih kesehatan ini, memastikan bayi mendapatkan awal hidup yang baik. Opsi olahraga aman untuk wanita hamil. Latihan berdampak rendah seperti jalan kaki, berenang, dan yoga prenatal biasanya aman untuk sebagian besar Bunda. Aktivitas ini lembut pada persendian, tingkat sirkulasi, perbaikan kelenturan, dan bantu jaga kekuatan otot. Pilates prenatal juga bisa jadi pilihan yang bagus karena menguatkan inti, perbaikan postur tubuh, dan bisa membantu atasi sakit punggung yang sering datang bersama kehamilan. Pastikan selalu setiap kelas senam hamil dipimpin oleh instruktur yang bersertifikat, yang mengerti perubahan yang dialami tubuh wanita selama kehamilan. Latihan harus rutin. Idealnya sekitar 30 menit sehari dalam seminggu. Namun, intensitasnya harus sedang. Nah, bagaimana takarannya? Jadi jika Bunda bingung, patokannya adalah jika Bunda bisa bicara sambil olahraga, artinya kemungkinan besar Bunda berolahraga dengan intensitas sedang. Dampak kelelahan fisik yang berlebihan. Terlepas dari banyak manfaat olahraga, penting untuk mendengarkan tubuh dan menghindari kelelahan. Kelelahan fisik tidak bermanfaat, terutama saat kehamilan. Overtraining bisa menyebabkan dehidrasi, turunkan aliran darah ke rahim, atau bahkan kontraksi. Sebelum mulai rencana olahraga apapun, penting untuk dapat izin dari dokter. Kondisi tertentu seperti plasenta previa, leher rahim yang tidak kompeten, atau risiko persalinan prematur tinggi mungkin perlu mengubah rencana olahraga atau menghindari sama sekali. Beberapa tanda peringatan saat olahraga antara lain pendarahan vagina, pusing, sakit kepala, nyeri dada, lemah otot, nyeri atau bengkak betis, dan gerakan janin berkurang. Jika salah satu dari tanda-tanda ini ada, penting untuk segera berhenti olahraga dan mencari pertolongan medis.
Mengelola stres. Stres, khususnya, bisa punya banyak efek. Tingkat stres yang tinggi bisa meningkatkan risiko kelahiran prematur dan berat bayi rendah. Kondisi tersebut juga bisa mempengaruhi perkembangan otak dan sistem imun bayi, serta meningkatkan risiko masalah emosional dan perkembangan di masa depan. Teknik-teknik relaksasi rutin seperti meditasi, pernapasan dalam, yoga prenatal, dan aktivitas sederhana seperti baca buku atau jalan-jalan bisa membantu atasi stres. Potensi bahaya penggunaan ponsel yang sering selama hamil. Di era konektivitas digital, ponsel selalu ada. Namun, penggunaan ponsel yang sering selama kehamilan, khususnya percakapan panjang di dekat perut, telah menimbulkan kekhawatiran karena paparan medan elektromagnetik. Meski buktinya belum definitif, mungkin akan bijaksana untuk membatasi penggunaan ponsel, menggunakan headset atau speakerphone, dan menghindari menaruh ponsel di dekat perut. Pekerjaan yang harus dihindari selama kehamilan awal. Pekerjaan tertentu mungkin perlu dihindari atau diubah selama awal kehamilan. Pekerjaan yang melibatkan paparan zat berbahaya, angkat berat, atau berdiri lama bisa menimbulkan risiko. Sangat penting untuk bicara segala risiko terkait pekerjaan dengan dokter dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Sebelum lanjut, tulis di kolom komentar kalau Bunda punya pertanyaan atau saran. Langkah-langkah untuk mendorong gerakan janin yang aktif. Meskipun Bunda tidak punya banyak kontrol atas aktivitas bayi di dalam rahim, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mendorong gerakan aktif janin. Olahraga rutin, diet sehat dan cukup minum, serta mengurangi stres semua bisa berkontribusi pada bayi yang aktif. Selain itu, coba habiskan waktu tenang dengan fokus pada gerakan bayi, tidak hanya bisa meningkatkan ikatan dengan janin, tetapi juga membantu Bunda jadi lebih terbiasa pada pola aktivitas bayinya. Dan itu tadi cara-cara menjaga janin sehat lewat perubahan diet, olahraga, dan gaya hidup. Jika Bunda ingin tahu info kehamilan lainnya, klik di kiri atas.